Tegas, Habib Rizik mengatakan koruptor harus dihukum mati. Kalau negara melindungi mereka, terpaksa pengadilan jalanan akan menghukum mereka. Negara kita saat ini korupsi udah gila-gilaan. Mau dibawa kemana ini negeri, saudara? Rakyat di mana-mana susah, rakyat di mana-mana cari kerja nggak gampang. Rakyat di mana-mana, saudara, kesulitan, kelaparan, melarat. Seenaknya para pejabat korupsi triliun-triliunan. Ini nggak boleh didiamin, saudara. Maka itu para korupsi tersebut harus, saudara, dihukum yang berat, harus dihukum mati. Setuju tidak? Kalau negara melindungi mereka, yuk rame-rame kita gelar pengadilan jalanan, semua koruptor kita seret ke jalanan, kita hukum mati di jalanan, saudara. Setuju tidak? Takbir! Siap lawan koruptor, siap lawan koruptor, siap basmi korupsi. Takbir! Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Setio Budianto mengatakan memiliki target untuk secepatnya menetapkan tersangka dalam penyidikan kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama periode 2023-2024. Namun, Setio mengatakan upaya penetapan tersangka bergantung pada hasil pemeriksaan terhadap barang bukti yang relevan dengan perkara tersebut, termasuk seluruh dokumen yang berkaitan. Bila hasil pemeriksaan belum memadai, kata Setio, waktu penetapan tersangka dalam perkara ini juga masih memerlukan waktu. Pasti kalau target harapannya secepat mungkin, namun kembali kepada hasil daripada pemeriksaan dan penelaahan terhadap seluruh dokumen, barang bukti yang relevan dengan perkara tersebut, ujar Setio kepada awak media. Terlebih, KPK mengenakan pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20/2021 Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam perkara ini, sehingga KPK juga perlu terlebih dahulu meminta audit kerugian keuangan negara ke auditor untuk memperkuat persangkaan terhadap para tersangka. Nah, dari situlah nanti dipastikan bahwa ada kerugian keuangan negara untuk memperkuat persangkaan terhadap para tersangka. Dalam perkara ini, KPK hanya menerbitkan surat perintah penyidikan umum dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama periode 2023-2024. Pejabat Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan lembaga anti rasuah tersebut masih ingin mendalami sejumlah peran hingga bukti dari beberapa pihak dalam perkara ini. Sekedar catatan, sprindik umum adalah penerbitan surat perintah dimulainya penyidikan suatu kasus korupsi, tetapi di dalamnya belum dicantumkan identitas tersangka. KPK berposisi yakin menjadi tindak pidana korupsi, tetapi belum mau mengungkap siapa pelaku dan penikmat dari kasus tersebut. Sehingga dengan sprindik umum kita menjadi lebih leluasa untuk mengumpulkan bukti, juga mengumpulkan informasi, membuat terang sebuah perkara yang sedang kita tangani, ujar Asep. Selama sepekan ke belakang, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di beberapa lokasi, di antaranya kantor Kemenak, rumah pihak terkait, dan kantor pihak swasta Biro Perjalanan Haji. Dalam penggeledahan yang dilakukan di kantor Biro Perjalanan Haji Maktur Travel yang berlokasi di wilayah Jakarta, penyidik menemukan petunjuk awal adanya dugaan penghilangan barang bukti. Atas tindakan tersebut, KPK kemudian melakukan evaluasi dan tentunya penyidik tidak segan untuk mempertimbangkan mengenakan pasal 21 Obstruction of Justice terhadap pihak swasta yang berupaya merintangi, menghalangi, salah satunya termasuk menghilangkan barang bukti dalam perkara haji ini. Sedangkan
penggeledahan di Kemenak dan rumah pihak terkait berlangsung kondusif dan para pihak bersikap kooperatif. Dalam rangkaian penggeledahan ini, KPK mengamankan suatu unit kendaraan roda 4, beberapa aset properti, juga dokumen dan barang bukti elektronik yang menjadi petunjuk untuk membuat terang perkara ini. Pada tanggal 15 Agustus 2025, KPK melanjutkan penggeledahan pada 2 lokasi dalam perkara ini. Pertama, salah satu rumah aparatur sipil negara di Depok. Dari lokasi tersebut, tim penyidik mengamankan 1 unit kendaraan roda 4 atau mobil. KPK juga melakukan penggeledahan rumah Yakut yang berlokasi di Jakarta Timur. Kendati demikian, KPK belum menginformasikan apakah terdapat barang bukti yang diamankan dari penggeledahan tersebut. Dugaan kasus bermula dari antrian haji yang panjang pada tahun haji 2024. Pada saat itu, Presiden ke-7 Joko Widodo menemui pemerintah Arab Saudi untuk mengatasi antrian yang panjang. Akhirnya, Indonesia mendapat tambahan 20.000 kuota haji. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, pemerintah seharusnya mengalokasikan 92% atau 18.400 dari tambahan kota itu untuk haji umum dan 8% atau 1.600 untuk haji khusus. Namun berdasarkan dugaan awal, realisasinya justru tidak sesuai dengan peraturan yang ada, sebab tambahan kota itu justru dibagi rata, yakni masing-masing 50% atau 10.000 untuk haji umum dan khusus. Padahal terdapat antrean yang panjang untuk haji umum saat itu. KPK pun telah meminta Ditjen Imigrasi untuk mencegah 3 nama ke luar negeri. Mereka adalah Menteri Agama 2020-2024 Yakut Khalil Qomas, Isfah Abidal Aziz selaku staf khusus Menteri Agama bidang Ukhuwah Islamiyah, Hubungan Organisasi Kemasyarakatan dan Sosial Keagamaan dan Modernisasi Beragama, Kementerian Agama, dan pemilik Maktur Fuad Hasan Masyur.